Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Hani. Nah, hari ini kita akan diskusi bersama tips belajar efektif materi CPNS tahun 2021. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini aku akan sharing atau kita diskusi bersama ya cara aku belajar tahun lalu, tahun ini juga ya, karena SKP-nya di tahun ini. Aku sih sebutnya itu kayak rumus atau resep ya, rumus yang aku terapkan ketika aku belajar menghadapi tes CPNS tahun 2019. Nah, aku sebutnya itu rumus 30-30-40. Maksudnya apa? Rumus 30-30-40 itu kita terapkan untuk yang pertama, sumber. Dari mana sumber kita belajar. 30-30-40 itu kalau dari sumbernya aku menerapkannya seperti ini, teman-teman. Maksudnya 30-30-40. 30% itu aku belajar dari buku. Jadi aku tipe orang yang tetap, walaupun sekarang ini sudah banyak kemudahan, ada e-book, ada soal-soal online, tapi aku tetap menerapkan belajar dengan buku. Nah, buku itu aku beli dari Shopee, ataupun dulu ketika di Semarang, aku kuliah di Semarang, aku beli di daerah Stadion, yaitu murah-murah banget di sana. Atau teman-teman juga bisa lewat Shopee, itu di situ juga murah-murah kok. Mungkin hanya 50 ribuan. Nah, karena aku ini formasi guru kelas, guru SD, jadi aku ambilnya yang CPNS untuk tenaga pendidik. Jadi misalkan teman-teman dari kesehatan ya CPNS, buku CPNS untuk tenaga kesehatan. Jadi biar sekiranya materinya itu nyambung gitu ya, teman-teman. Nah, ulang ya teman-teman, 30% ini aku belajar dari buku, textbook. Kemudian 30% lagi aku belajar dari sosmed. Biasanya Instagram ya teman-teman, yang banyak sekali nge-share tentang informasi-informasi berkaitan dengan tes CPNS, baik itu soal pembahasan dan tips dan trik lainnya. Jadi usahakan ketika kita mau tes itu kita minimalisir dulu main HP yang kurang ada manfaatnya. Mungkin biasanya kita tidak bisa lepas dari Instagram ya teman-teman, tapi kita manfaatkan, kita masuk ke Instagram itu, kita cari akun-akun yang sekiranya di situ nge-share beberapa soal dan juga pembahasannya. Nah, selain dari Instagram, aku juga belajar dari Telegram, teman-teman. Jadi di Telegram itu ketik aja, teman-teman. Misalkan bahas soal tes CPNS. Biasanya itu di situ ada. Nah, aku dari Telegram ini juga sangat membantu banget teman-teman tahun lalu, karena aku menemukan grup yang di situ itu ada admin yang tiap hari tuh ngirim soal sesuai dengan jadwal gitu loh, teman-teman. Maksudnya terjadwal, setiap hari pasti ada soal. Jadi kalau di Telegram itu kan bisa di kayak apa ya, bentuknya seperti bisa kita pilih, kemudian kita langsung tahu itu soal bener atau enggak. Nanti aku contohin teman-teman, aku selipin di video ini. Instagram, kemudian Telegram, juga bisa dari Facebook ataupun grup-grup WA yang nge-share soal-soal yang berkaitan dengan soal-soal CPNS itu. Nah, ini aku mau contohin ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau join grup Telegram untuk latihan soal. Nah, caranya seperti ini. Tinggal masuk ke Telegram, kemudian kita di search, cari SKB guru SD ataupun SKB atau SKD ya teman-teman, seharusnya SKD soal yang teman-teman inginkan, kemudian nanti masuk ke grupnya. Nah, kita bisa cari-cari teman-teman sekiranya mana grup yang itu bisa bermanfaat buat kita. Nah, contohnya ini kalau salah, langsung ada tanda merahnya, kemudian silang seperti itu. Kemudian, kalau benar, nanti akan warnanya hijau. Ini kalau contoh yang salah. Kemudian misalkan, coba ini kita jawab benar ya teman-teman, kita baca dulu. Seorang guru PKN dalam menerapkan hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes
maaf teman-teman, itu ketutup kecil banget. Aktivitas siswa memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan istilah A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Nah, coba kita jawab D. Nah, kalau benar warnanya akan hijau seperti itu, teman-teman. Sangat membantu kan? Teman-teman bisa set-set sendiri. Sekarang kita diberi banyak kemudahan ya. Jadi kita optimalkan seoptimal mungkin untuk sumber belajar. Biasanya setelah kita tukar latihan soal seperti itu, akan membahas atau dikirim pembahasan dari soal yang di-share tersebut. Di sini kita juga bisa melihat berapa orang yang menjawab dengan benar, ada berapa yang menjawab semuanya, kemudian ada berapa orang yang menjawab dengan benar. Ini bisa terlihat juga, teman-teman. Sangat membantu, bukan? Mungkin teman-teman bisa set sendiri ya, sesuai dengan jurusan teman-teman. Kemudian 30, 30, 40 yang terakhir ini aku belajar dari YouTube, teman-teman. Karena menurut aku, kenapa 40% ini aku ambilnya dari YouTube? Menurut aku, karena YouTube itu lebih lebih ada pembahasannya, jadi kita kayak belajar, kayak kita les gitu loh, teman-teman. Kalau ada yang menerangkan kan seperti kita nggak hanya baca, tapi ada yang menerangkan, mungkin akan lebih mudah untuk kita belajar. Jadi ini juga kembali sih ke teman-teman biasanya suka pakai apa, tapi kalau aku menerapkannya ini 30, 30, 40. Karena tiga-tiganya ini menurut aku harus seimbang atau harus balance gitu loh, teman-teman. Kalau kita hanya belajar dari sosmed, menurut aku kurang. Lebih mantapnya itu kalau kita juga belajar dari buku. Seperti itu. Jadi kalau di buku itu kan kita bisa coret-coret, kita bisa tandai mana yang sekiranya penting, nanti kita bisa baca ulang lagi, kemudian diingat-ingat. Seperti itu. Nah, ini tadi dari sumbernya ya, teman-teman. Kemudian 30, 30, 40 ini juga aku terapkan untuk metodenya, metode di mana kita menerapkan belajar itu. Lah, metode ini aku gunakan baca, hafalkan, dan latihan soal. Jadi 30, 30, 40 itu aku terapkan. Yang pertama metodenya yaitu metode 30% kita membaca. Baca apa? Baca buku, teman-teman. Jadi ini berkesinambungan antara sumber dan juga metode yang kita gunakan ya, teman-teman. 30% itu kita baca dari buku. Boleh juga baca dari e-book ataupun pokoknya baca dulu, teman-teman. Tapi aku lebih menyarankan baca yang sekiranya kita bisa ngoret-ngoret dan juga kita bisa catat. Nah, selain baca, kita juga harus catat, teman-teman. Sekiranya yang ada poin-poin penting kita catat. Misalkan kita belajar tentang rumus permutasi. Nah, kalau kita nggak catat, mungkin kita lupa. Jadi kita catat rumus tentang permutasi. Nah, aku juga sarankan buat teman-teman, buat catatannya itu yang terorganisir ya, teman-teman. Jadi, misalkan kalau TIU ini kan mungkin nanti ada materi IPA, matematika, kemudian yang lainnya itu teman-teman disendirikan. Misalnya IPA-nya ditaruh di lembar mana, nanti di-skat beberapa, kemudian baru rumus-rumus matematika. Jadi teman-teman ketika ingin membuka yang mana yang masih kurang paham itu langsung ketemu gitu, terorganisir gitu, teman-teman. Kemudian 30% yang kedua itu hafalkan. Nah, di sini nggak semua sih, teman-teman. Hafalkannya hanya poin-poin pentingnya saja. Kemudian hafalkan di sini juga nggak melulu yang hafalkan harus saklek textbook gitu, enggak, teman-teman, tapi bisa sesuai dengan biasanya teman-teman tuh lebih mudeng atau lebih nyantelnya metode menghafal yang seperti apa. Kalau aku tipe yang metode menghafalkan itu aku harus tahu kata kunci depannya dulu. Jadi biasanya aku menyingkat-nyingkatnya gitu, teman-teman. Nah, misalkan kita ingin menghafalkan rumus
jarak itu kan jarak kecepatan waktu. Nah, itu kita bisa menyingkatnya dengan istilah Jokowi, JKW ya, Jokowi. Kemudian misalkan rumus debit, debit itu kan ada debit, kemudian volume dan juga waktu. Nah, itu biasanya aku juga singkat lagi VDW, very DW. Seperti itu. Jadi kita lebih mudah gitu loh, teman-teman, untuk menghafalkannya. Nah, teman-teman bisa juga buat seperti akronim atau singkatan-singkatan sendiri untuk mempermudah teman-teman menghafalkan materi. Oke. Kemudian yang ketiga, 40% untuk latihan soal. Nah, ini penting banget, teman-teman. Penting banget karena setelah kita baca, setelah kita mencatat dan kita menghafalkan, iklan. Setelah kita baca, kita catat, kemudian kita hafalkan, itu kita perlu menguji apa yang sudah kita baca, catat, dan hafalkan itu dengan latihan soal. Lebih bagus lagi kalau teman-teman ikut tryout. Jadi kita bisa ke latihan soal seperti video yang sebelumnya. Kalau latihan soal itu kita kan hanya mengetahui skor yang kita peroleh. Sedangkan ketika kita ikut tryout, itu kita membandingkan apa yang sudah kita raih dengan hasil dari orang lain. Jadi kita bisa mengetahui sejauh mana kita menguasai materi tersebut jika dibandingkan dengan orang lain. Karena pasti saja ketika kita ikut tes, itu kita akan berhadapan dengan orang lain, kecuali orang-orang yang bejo, yang dia tidak memiliki lawan ya, teman-teman. Kemudian untuk tadi sudah kita bahas tentang sumbernya, metodenya, kemudian untuk penjadwalan hariannya. Nah, ini dibagi, teman-teman. Satu minggu itu kan ada 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan materi tes CPNS, tes SKD itu kan ada 3, TIU, TWK, dan juga TKP. Aku baginya misalnya seperti ini ya, teman-teman. Senin kita belajar TIU, kemudian Selasa TWK, Rabu TKP, kemudian Kamis TIU, Jumat TWK, Sabtu TKP, kemudian minggunya kita nggak skip, teman-teman. Kita minggunya ikut tryout atau kita latihan soal. Dengan kalau nggak ada tryout, ya kita meniti sendiri, teman-teman. Kita mengerjakan 100 soal dengan 90 menit, jadi kita seolah-olah ikut ujian beneran. Seperti itu. Nanti skornya juga kita hitung sendiri. Nah, jadi aku sarankan untuk setelah kita membuat jadwal seperti ini, jangan terlalu memberikan toleransi kepada diri sendiri. Ketika kita malas di hari Selasa, berarti kita ketinggalan TWK, satu hari untuk TWK. Nanti kita lanjut TKP, berarti kita masih utang TWK gitu loh, teman-teman. Kalau seperti itu, mungkin kalau kepepetnya teman-teman itu benar-benar yang sedang ada kesibukan, oke lah. Tapi nanti di 1 minggu itu, pokoknya misalnya teman-teman hari Selasa itu belajar TWK 1 jam, berarti nanti di hari Jumat teman-teman harus belajar TWK-nya 2 jam. Seperti itu, supaya kita juga lebih disiplin dan lebih memahami materi dan siap untuk mengikuti tes. Oke, teman-teman. Kemudian, oh iya, untuk tips yang lainnya yaitu teman-teman itu seperti yang aku bicarakan tadi, jangan terlalu memberikan toleransi pada diri dan kita harus memiliki seperti target pencapaian harian. Target pencapaian harian ini, misalkan kita menargetkan 1 hari itu minimal banget kita harus selesai 10 soal. Ya, teman-teman harus setelah selesai, misalkan hari Senin kita belajar TIU. Kemudian setelah selesai belajar itu, kita minimal harus mengerjakan 10 soal. Itu target untuk mengerjakan soal. Kemudian kita juga harus menargetkan untuk kita dapat meraih dari 10 soal ini, kita bisa benar berapa. Misalkan maksimal itu salahnya 3 atau 2. Nah, berarti ketika teman-teman masih belum mencapai KKM atau target tersebut, nah teman-teman harus mengulangi lagi. Cari soal TIU, kerjakan 10 soal, kemudian sampai pokoknya ibaratkan kita itu ulangan diri sendiri, diawasi diri sendiri, dinilai diri sendiri, kemudian nanti remedi atau pengayaan dengan diri sendiri. Seperti itu.
Nah, tips yang selanjutnya itu dalam 1 minggu usahakan teman-teman itu mengikuti tryout. Boleh itu tryout yang dari Instagram, dari grup-grup WA ataupun Telegram. Usahakan untuk 1 minggu ini teman-teman membandingkan hasil belajar teman-teman ini dengan teman yang lain. Sekiranya teman-teman sudah sampai mana, sudah sejauh mana siapnya teman-teman untuk mengikuti tes CPNS tersebut. Oke, sekiranya itu, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh komen di bawah ataupun berkomentar di bawah. Nanti kita diskusi bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kemudian sebarkan ke teman-teman yang lain. Aku doakan semoga teman-teman yang sedang mengusahakan dan berjuang untuk bisa lolos CPNS tahun ini, semoga diberi kemudahan, semoga diberi bejo, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik, jalan yang termudah untuk teman-teman semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kita ingin menghafalkan rumus jarak, itu kan jarak kecepatan waktu. Nah, itu kita bisa menyingkatnya dengan istilah Jokowi, JKW ya, Jokowi. Kemudian misalkan rumus debit, debit itu kan ada debit, kemudian volume dan juga waktu. Nah, itu biasanya aku juga singkat lagi VDW, very DW. Seperti itu. Jadi kita lebih mudah gitu loh, teman-teman, untuk menghafalkannya. Nah, teman-teman bisa juga buat seperti akronim atau singkatan-singkatan sendiri untuk mempermudah teman-teman menghafalkan materi. Oke? Kemudian yang ketiga, 40% untuk latihan soal. Nah, ini penting banget teman-teman. Penting banget karena setelah kita baca, setelah kita mencatat dan kita menghafalkan, itu kita perlu menguji apa yang sudah kita baca, catat, dan hafalkan itu dengan latihan soal. Lebih bagus lagi kalau teman-teman ikut tryout. Seperti video yang sebelumnya, kalau latihan soal itu kita kan hanya mengetahui skor yang kita peroleh. Sedangkan ketika kita ikut tryout, itu kita membandingkan apa yang sudah kita raih dengan hasil dari orang lain. Jadi kita bisa mengetahui sejauh mana kita menguasai materi tersebut jika dibandingkan dengan orang lain. Karena pasti saja ketika kita ikut tes, itu kita akan berhadapan dengan orang lain, kecuali orang-orang yang bejo, yang dia tidak memiliki lawan ya teman-teman. Kemudian untuk tadi sudah kita bahas tentang sumbernya, metodenya, kemudian untuk penjadwalan hariannya. Nah, ini dibagi teman-teman. 1 minggu itu kan ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan materi tes CPNS, tes SKD itu kan ada 3. TIU, TWK, dan juga TKP. Aku baginya misalnya seperti ini ya teman-teman. Senin kita belajar TIU, kemudian Selasa TWK, Rabu TKP, kemudian Kamis TIU, Jumat TWK, Sabtu TKP, kemudian minggunya kita nggak skip teman-teman, kita minggunya ikut tryout atau kita latihan soal. Dengan kalau nggak ada tryout, ya kita meniti sendiri teman-teman, kita mengerjakan 100 soal dengan 90 menit, jadi kita seolah-olah ikut ujian beneran, seperti itu. Nanti skornya juga kita hitung sendiri. Nah, jadi aku sarankan untuk setelah kita membuat jadwal seperti ini, jangan terlalu memberikan toleransi kepada diri sendiri. Ketika kita malas di hari Selasa, berarti kita ketinggalan TWK, satu hari untuk TWK. Nanti kita lanjut TKP, berarti kita masih utang TWK gitu loh teman-teman. Kalau seperti itu, mungkin kalau kepepetnya teman-teman itu benar-benar yang sedang ada kesibukan, oke lah. Tapi nanti di 1 minggu itu, pokoknya misalnya teman-teman hari Selasa itu belajar TWK 1 jam, berarti nanti di hari Jumat teman-teman harus belajar TWK-nya 2 jam. Seperti itu, supaya kita juga lebih disiplin dan lebih memahami materi dan siap untuk mengikuti tes. Oke teman-teman,
Kemudian, oh iya, untuk tips yang lainnya yaitu teman-teman itu seperti yang aku bicarakan tadi, jangan terlalu memberikan toleransi pada diri dan kita harus memiliki seperti target pencapaian harian. Target pencapaian harian ini misalkan kita menargetkan satu hari itu minimal banget kita harus selesai 10 soal. Ya teman-teman harus setelah selesai, misalkan hari Senin kita belajar TIU. Kemudian setelah selesai belajar itu, kita minimal harus mengerjakan 10 soal. Itu target untuk mengerjakan soal. Kemudian kita juga harus menargetkan untuk kita dapat meraih dari 10 soal ini, kita bisa benar berapa. Misalkan maksimal itu salahnya 3 atau 2. Nah, berarti ketika teman-teman masih belum mencapai KKM atau target tersebut, nah teman-teman harus mengulangi lagi. Cari soal TIU, kerjakan 10 soal, kemudian sampai pokoknya ibaratkan kita itu ulangan diri sendiri, diawasi diri sendiri, dinilai diri sendiri, kemudian nanti remedi atau pengayaan dengan diri sendiri. Seperti itu. Nah, tips yang selanjutnya itu dalam 1 minggu usahakan teman-teman itu mengikuti tryout. Boleh itu tryout yang dari Instagram, dari grup-grup WA, ataupun Telegram. Usahakan untuk 1 minggu ini teman-teman membandingkan hasil belajar teman-teman ini dengan teman yang lain. Sekiranya teman-teman sudah sampai mana, sudah sejauh mana siapnya teman-teman untuk mengikuti tes CPNS tersebut. Oke, sekiranya itu. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh komen di bawah. Nanti kita diskusi bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kemudian sebarkan ke teman-teman yang lain. Aku doakan semoga teman-teman yang sedang mengusahakan dan berjuang untuk bisa lolos CPNS tahun ini, semoga diberi kemudahan, semoga diberi bejo, semoga Allah memberikan jalan yang terbaik, jalan yang termudah untuk teman-teman semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.